Halo semuanya, kembali lagi ke Tutor Math Club bersama MSC Mathematics Science Club. Kali ini kita akan belajar mengenai materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi diberikan soal nilai maksimum 3x ditambah 2y pada himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. 5x ditambah 2y kurang dari sama dengan 130, x ditambah 2y kurang dari sama dengan 50, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0 adalah A 50, B 72, C 75, D 85, dan E 90. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan cara eliminasi. Pertama-tama, kita akan mengeliminasi persamaan pertama dengan persamaan kedua, menghasilkan 4x kurang dari sama dengan 80. Kalikan kedua ruas dengan 1/4. Kemudian, kita akan menyederhanakan persamaan kedua. Kemudian, kedua ruas kita kurangi dengan 20. Kedua ruas kita akan kalikan dengan 1/2. Kemudian, kita akan mencari titik yang berada tepat pada sumbu y, yakni pada titik 0, y, dan titik yang berada pada sumbu y, yakni pada titik x, 0. Pada persamaan pertama, kita akan mensubstitusikan x dengan 0, maka akan menghasilkan y sama dengan 65. Dan kita mensubstitusikan y dengan 0, maka akan menghasilkan x sama dengan 26. Begitu pula dengan persamaan kedua. Setelah kita mendapatkan titik-titik tersebut, maka kita bisa menggambarkan pada koordinat kartesius. Pada persamaan pertama, kita akan hubungkan kedua titik tersebut menjadi sebuah kurva yang lurus. Dan pada persamaan kedua, kita akan menghubungkan titik 0,25 dan titik 50,0. Kemudian, kita akan memperoleh titik potong antara kurva pertama dengan kurva kedua. Kemudian, dengan 4 pertidaksamaan pada soal, maka kita akan menghasilkan 4 kurva yang kemudian akan membentuk daerah himpunan penyelesaian. Dari soal, kita memperoleh fungsi 3x ditambah 2y sebagai fungsi objektif. Kemudian, kita akan mensubstitusikan nilai x dan y dengan 26,0, menghasilkan 78. Kemudian yang kedua, kita akan mensubstitusikan nilai x dan y dengan 0,25, menghasilkan 50. Kemudian yang ketiga, kita akan mensubstitusikan nilai x dan y dengan 20,15, menghasilkan 90. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa nilai maksimum dari fungsi 3x ditambah 2y adalah 90. Jadi, itu saja materi yang dijelaskan pada pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, di sini ada matriks A dengan urut 3x3 dengan elemen-elemennya seperti yang ada di dalam tampilan. Nah, kita disuruh untuk menentukan nilai dari X pada matriks A tersebut, di mana matriks A ini adalah matriks yang singuler. Kita tahu bahwasanya matriks singuler adalah matriks yang determinannya itu sama dengan 0. Nah, jadi bisa kita tulis bahwasanya determinan dari matriks A bisa ditulis dengan mutlak A seperti ini, itu sama dengan 0. Nah, untuk menentukan nilai X dari matriks yang singular ini, kita dapat menggunakan rumus untuk menentukan nilai determinan untuk mencari nilai X yang belum diketahui. Nah, karena apa? Karena kita sudah tahu bahwasanya determinannya itu sama dengan 0. Kita bisa menggunakan metode Sarus sebagai metode yang paling umum. Berarti di sini ada matriks 0, negatif 1, negatif 1, 2x, 1, x dikurangi 4, 1, 5, 6. Nah, terus kita tambahkan 2 kolom lagi, yaitu 0, negatif 1, 2x, 1, 1, dan 5. Nah, untuk yang pertama, kita kalikan dulu yang ke bawah ya, yang ini. Maka 0 dikali 1 dikali 6 adalah 0, ditambah dengan negatif 1 dikalikan x dikurangi 4, negatif 1 dikali x dikurangi 4 dikalikan 1, ditambah dengan negatif 1 dikalikan 2x dikalikan 5. Lalu
kita kurangkan dengan yang lawannya, yang ke bawah, yaitu bagian sini. Nah, maka negatif 1 dikalikan 2x dikalikan 6 ditambah dengan 0 dikalikan berapapun hasilnya tetap 0, jadi langsung ditulis 0 aja, ditambah negatif 1 dikalikan 1 dikalikan 1 adalah negatif 1. Maka 0 ditambah hasil perkalian dari ini adalah 4 dikurangi x ditambah dengan negatif 10x dikurangi, berarti negatif 1 dikalikan 2x negatif 2x dikalikan 6 adalah negatif 12x ditambah 0 ditambah negatif 1. Nah, 0 ditambah 4 adalah 0, negatif x ditambah negatif 10x adalah negatif 11x dikurangi dengan negatif 12x dikurangi 1 sama dengan 4 dikurangi 11x ditambah 12x, negatif ketemu min ya, terus di sini juga ditambah 1, maka sama dengan 4 ditambah 1 dikurangi 11x ditambah 12x. Kita kelompokkan terlebih dahulu. Untuk ini hasilnya adalah 5, untuk yang sama-sama x hasilnya adalah x ya, berarti nilai x adalah sama dengan negatif 5. Jawabannya adalah yang A. Halo semuanya, kembali lagi di pembahasan matematika. Kali ini kita mendapatkan soal matematika seperti ini. Fungsi R didefinisikan oleh R, A bundar tambah B bundar kurang C bundar kali do. Tenang, tidak perlu bingung. Itu hanya sebuah simbol tidak berguna. Yang hanya perlu kita perhatikan adalah variabel yang ada di dalamnya, yaitu ada 4, ada A, B, C, dan do. Lalu kita apakan? Kita lihat setelahnya. Sama dengan A ditambah buka kurung B kurangi do tutup kurung pangkat 3 dibagi C. Jadi dari keempat variabel tersebut kita bisa operasikan sesuai dengan fungsinya, dengan keinginannya. Kemudian kita baca selanjutnya. Ada pertanyaan, berapa nilai dari R negatif 9 bundar tambah 5 bundar kurang 9 bundar kali 8. Kita jawab. Kita lihat ke pertanyaan pertama di awal tadi, di mana angka sebelum bundar tambah adalah sebagai variabel A. Angka sebelum bundar kurang adalah sebagai variabel B. Angka sebelum bundar kali adalah sebagai variabel C, dan angka sesudah bundar kali adalah sebagai variabel do. Setelah mendapatkan semua angkanya, kita bisa operasikan dengan cara substitusikan ke masing-masing variabelnya. Kita lihat tadi kita memiliki A ditambah buka kurung B kurangi do tutup kurung pangkat 3 dibagi C. Kita masukkan satu persatu, di mana A-nya itu tadi adalah negatif 9. Berarti negatif 9 ditambah B-nya tadi itu 5, berarti ditambah buka kurung 5 dikurangi do-nya tadi adalah 8, berarti 5 dikurangi 8 tutup kurung pangkat 3 dibagi C-nya tadi adalah 9. Kita lanjut. Setelah kita mensubstitusikan angkanya, kita bisa langsung operasikan. Dahulukan yang ada di dalam kurung sehingga menjadi negatif 9 ditambah 5 dikurangi 8 itu adalah negatif 3. Tadi pangkatnya 3, berarti negatif 3 pangkat 3 dibagi 9. Kita selesaikan perpangkatannya terlebih dahulu sehingga menjadi negatif 9 ditambah negatif 3 pangkat 3 itu berarti 3 kali 3 kali 3 27, karena negatif 3 dan pangkatnya adalah ganjil berarti tetap negatif sehingga menjadi negatif 27 dibagi 9. Kita dahulukan operasi pembagiannya sehingga menjadi negatif 9. 27 bagi 9 itu adalah negatif 3, sehingga negatif 9 tambah negatif 3, jadi jawabannya adalah yang A, negatif 12. Terima kasih. Cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up
mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey ma, we're gonna be alright. Dry those eyes. We'll be back in the morning when the sun starts to. Jika matriks X dikurangi 6 negatif 5, 1 X merupakan matriks singular dan X lebih dari 0, maka nilai X yang terkecil yang mungkin adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita perlu mengingat-ingat lagi materi tentang matriks. Di sini diketahui bahwa matriks tersebut merupakan matriks singular. Nah, matriks singular sendiri adalah matriks yang memiliki determinan sama dengan 0. Sehingga, seperti yang kita ketahui bahwa matriks singular adalah matriks yang determinannya sama dengan 0, maka matriks tersebut kita sama dengan K0. Selanjutnya kita operasikan determinan tersebut sehingga didapatkan X dikali X dikurangi 6 dikurangi negatif 5 dikali 1 sama dengan 0. Selanjutnya, X dikali X sama dengan X kuadrat, X dikali negatif 6 sama dengan negatif 6X, kemudian dikurangi negatif 5 dikali 1 sama dengan positif 5, sehingga didapatkan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, sehingga didapatkan X dikurangi 5 dikali X dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga didapatkan X sama dengan 5 atau X sama dengan 1. Karena yang dicari adalah nilai X yang terkecil, maka jawabannya adalah X sama dengan 1. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi E, yaitu 1. Nah, gampang banget kan penyelesaian soal ini? Ditunggu soal dan pembahasan selanjutnya ya. Dadah, terima kasih. Halo, hari ini kita akan membahas soal lagi ya. Jika rata-rata 12 bilangan kelipatan 3 berurutan adalah 28,5, maka bilangan terkecil yang mungkin adalah. Dari soal, bisa kita misalkan suku pertama adalah A. Kemudian, karena kelipatan 3 berurutan, maka untuk bedanya adalah 3. Dan jumlah sukunya adalah 12, karena terdapat 12 bilangan. Nah, pada soal ini kita bisa menghitung menggunakan deret aritmatika karena bedanya tetap, yaitu 3. Pertama-tama kita bisa menghitung suku ke-12 dari deret aritmatika ini. Bisa kita substitusikan N sama dengan 12 dan B sama dengan 3, sehingga diperoleh untuk suku ke-12 sama dengan A plus 33. Untuk mencari bilangan terkecil yang mungkin, yaitu A, kita gunakan rata-rata. Rata-rata sama dengan jumlah 12 bilangan, yaitu S12, dibagi dengan banyaknya bilangan, yaitu ada 12. Nah, kemudian kita substitusikan nilai N. N-nya kan sama dengan 12. Nah, kita bisa sederhanakan lagi, sehingga diperoleh 28,5 itu sama dengan A plus suku ke-12 dibagi 2. Nah, untuk suku ke-12 kita bisa substitusikan A plus 33. Kemudian kita hitung hingga diperoleh A sama dengan 12. Jadi, bilangan terkecil yang mungkin adalah 12. Kak Olio. Nah, di sini kakak ada satu soal nih untuk kita bahas bersama. Soalnya itu berbunyi seperti ini. Bentuk pecahan dari 0,212121 titik-titik hingga tak terhingga adalah. Nah, di sini kita harus mencari bentuk pecahan dari desimal 0,212121 titiknya tak terhingga. Caranya gimana nih? Nah, caranya kita bisa memisalkan 0,212121 itu dengan X. Jadi kita misalkan X sama dengan 0,212121 titik hingga tak terhingga. Nah, kemudian kita dapatkan nih, di belakang koma itu kita menemukan pola dua angka yang berturut-turut itu sama, yaitu 21. Maka dari itu kita bisa mengalihkan kedua ruas itu dengan 100. Jadi, menjadi 100x sama dengan 21,21,21 hingga tak terhingga. Nah, dari sini kita sudah dapatkan nih, ada dua nilai x. Dari situ kita operasikan kedua persamaan tersebut menjadi 100x sama dengan 21,21, kemudian X sama dengan 0,2121 hingga tak terhingga.
Nah, dari sini kita kurangkan antara kedua persamaan. 100x dikurangi x sama dengan 99x sama dengan 21,0. Nah, kita dapatkan x sama dengan 21 dibagi 99. Nah, 21 dengan 99 ini merupakan kelipatan dari 3. Jadi kita bisa membagi pembilang menjadi 3 itu dengan dibagi 3. X sama dengan 21 dibagi 3 sama dengan 7. 99 dibagi 3 sama dengan 23. Nah, dari sini kita dapatkan bentuk pecahan dari X yang kita misalkan tadi desimal 0,212121 adalah X sama dengan 7/33. Nah, mudah bukan? Halo teman-teman semua, pada perjumpaan kita kali ini kami akan membahas tentang limit. Dan di sini kami memiliki satu soal tentang limit, yaitu limit X mendekati 0, X ditambah X cos X per sin X cos X sama dengan titik-titik. Langsung saja yuk kita cek di pembahasan. Nah, pertama-tama kita tuliskan dulu soal yang tadi, yakni limit X mendekati 0, X ditambah X cos X per sin X cos X. Nah, limit tersebut menjadi limit X mendekati 0, X dikali 1 ditambah cos X per sin X cos X. Yang kemudian limit tersebut disederhanakan menjadi limit X menuju 0, X per sin X dikali limit X mendekati 0, 1 ditambah cos X per cos X. Adapun di sini nilai dari limit X mendekati 0, X per sin X adalah 1 dan nilai dari limit X mendekati 0, 1 ditambah cos X per cos X adalah 2. Karena tadi keduanya dikalikan, maka 1 kita kalikan dengan 2 dan hasilnya adalah 2. Sehingga hasil dari limit X mendekati 0, X ditambah X cos X per sin X cos X sama dengan 2. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. Dan ini semua tentang hati, jadi coba pikir kembali. Janji tak mungkin ku ingkari karena alasan tak kabari. Kasih kau begitu curiga, berubah kini kau berbeda. Ikatku kuat atas nama cintaku, tak suka paksa itu masalahnya. Biarkan cinta tumbuh sebisanya. Cinta dan resah itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan lara. Aku tetap cinta walau tak bersua.